Beramallah dan jangan senang kalau kita menunjukkan amal kebaikan kita di depan orang. Ya. Makanya orang yang melaksanakan amal tanpa diketahui orang lain, itu pahalanya jauh berlipat ganda dibandingkan mengamalkan sesuatu di hadapan orang lain. Makanya kenapa salat sunnah di malam hari lebih afdol dibandingkan salat sunnah di siang hari? Karena salat sunnah di malam hari tidak ada orang lihat. Ya. Lebih aman daripada riya, lebih aman daripada ujub. Tapi kalau seandainya beramal di siang hari, ada orang melihat, ada orang menyaksikan, sehingga khawatir timbul sifat riya, timbul sifat ujub. Makanya dianjurkan beramal itu tanpa diketahui orang lain. Bahkan Nabi menyatakan di dalam hadis bahwasanya sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal, bisa memadamkan amarah Allah. Lihat. Hakadha. Makanya kadang-kadang para aulia, para salihin, ya, itu mereka melakukan sedekah itu tanpa diketahui orang lain, ya, tanpa diketahui orang lain. Seperti ada satu orang soleh, ketika pergi ke pasar ingin membeli barang, ya, maka ketika terjadi tawar menawar, ini pedagang, ya, abnaud dunia, orang yang cinta dunia, pedagang ini nih, ya, kadang berbuat curang. Walhasil ini pedagang adalah orang yang memang haus akan dunia. Sedangkan orang soleh ini, ya, dia ingin membeli suatu kebutuhannya, ya, di pasar tersebut atau di toko tersebut. Terjadi tawar menawar sampai harga yang ditentukan. Ketika harga ditentukan, dia bilang ini harga berapa? Dia bilang ini harganya setengah dinar. Khalas, saya beli. Ya. Kata orang soleh ini, saya beli. Maka dikasih duit 1 dinar, ya, kepada si pedagang, barang diambil, sang orang soleh langsung meninggalkan pedagang tersebut, nggak minta kembalian, ya, kasih langsung jalan. Ya. Maka abnaud dunia, pedagang pasar ini tertawa, lihat orang bodoh, ya, padahal tadi tawarnya setengah dinar tapi dikasih 1 dinar nggak minta kembalian, bodoh berarti dia nih, ya. Tapi orang soleh melihat, alhamdulillah selamat dari tipu daya dunia. Kata sedekah, memberikan kepada orang pedagang tersebut tanpa diketahuinya. Bahkan pernah juga ada satu orang soleh di Hadramaut, ya, punya harta berlimpah, sehingga dia pernah pergi ke India dan masuk ke pelosok. Dia bilang, Horas, saya pengen bangun masjid di sini. Maka ketika pulang ke Hadramaut dikirim satu orang wakil. Dia bilang, engkau berangkat ke India, ke daerah ini, saya berikan engkau harta, tolong bangunkan masjid, buat muslimin bisa ibadah di dalam masjid di sana. Ya. Maka berangkat ini wakil, bawa harta banyak untuk bangun masjid. Ya. Maka setiap bulan tuh ngasih laporan nih wakil, alhamdulillah masjid udah 30% pembangunannya. Bulan depan alhamdulillah masjid udah sekian persen, sudah sekian persen. Laporan terus dapat sampai masjid berdiri. Ya. Ketika masjid bilang alhamdulillah masjid sekarang udah 100% dan sudah mulai digunakan buat sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Maka orang soleh ini bilang, yang di Hadramaut, kalau gitu saya ingin berangkat ke India, ingin melihat, takut ada yang kurang-kurang di masjid bisa saya tambahkan. Berangkat ke India. Ketika masuk ke pelosok, masuk ke tempat masjid tersebut, maka waktu dia melihat masjid, dia bilang, Masya Allah, indah masjidnya. Tapi subhanallah, itu ketika dia mengagumi bangunan masjid, ngelihat kanan, ngelihat kiri bangunan, sebab dia sedang memeriksa mungkin ada yang kurang. Ada salah satu orang India datang, bilang, kenapa kau kagum ya dengan masjid ini? Maka bilang, iya, Masya Allah indah ini masjid. Ini masjid punya Fulan bin Fulan, wakilnya. Jadi yang dikenal bukan nama dia, padahal dia yang punya duit. Dia bilang, ini masjid punya Fulan bin Fulan. Orang Fulan bin Fulan ini orangnya dermawan, orangnya baik, padahal cuma wakil. Ya. Maka sang pemilik harta orang kaya ini, yang orang soleh ini, waktu dengar ternyata tidak dikenal nama dia, justru nama wakil yang dikenal, dia pun mengucapkan hamdalah dan sujud syukur di hadapan Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang tahu, berarti ini amal benar-benar lillah. Coba lihat. Tapi kalau berharap orang tahu, ini saya yang bangun, ini saya, hati-hati. Ya, di sini Imamul Haddad berpesan kepada kita, alaika biidmaril khair. Hendaknya amalan-amalan yang baik jangan diunjukkan kepada orang, biar antara engkau dengan Allah. Ya.
Sebab tidak ada gunanya orang tahu juga buat apa? Justru bisa menyesatkan kita. Yang tadinya sudah mendapatkan pahala gara-gara riya, gara-gara ujub, hancur semuanya. Dan syaitan paling nggak senang melihat orang yang ikhlas. Ya. Maka dia berusaha semaksimal mungkin bikin orang itu biar nggak ikhlas gimana caranya.